Dora, ayo makan dulu. Makan apa, Bu? Kenapa kita harus makan? Aku dan sistem pencernaanku. Dora, ayo makan dulu, nanti main lagi. Emang kenapa kita harus makan, Bu? Karena dengan makan, tubuh kita akan memprosesnya menjadi energi. Berarti ada proses yang dilakukan tubuh kita ya, Bu? Iya, betul sekali, Dora. Pertama, makanan akan masuk melalui mulut. Mulut berfungsi untuk mengunyah makanan menjadi lebih halus agar mudah dicerna. Di dalamnya terdapat organ-organ pelengkap yaitu lidah, gigi, dan kelenjar lidah. Gigi memotong makanan menjadi potongan-potongan kecil. Potongan kecil makanan lalu dibasahi oleh air liur sebelum lidah. Dan otot-otot lain mendorong makanan ke dalam paring dan melanjutkannya ke dalam kerongkongan atau esofagus. Kemudian, makanan masuk ke kerongkongan. Nah, kerongkongan adalah saluran yang menghubungkan mulut dengan lambung. Otot-otot kerongkongan memindahkan makanan dengan gerakan peristaltik. Gerakan ini adalah kumpulan kontraksi dan relaksasi otot yang menimbulkan gerakan seperti gelombang, sehingga makanan terdorong masuk menuju lambung. Selanjutnya, makanan akan masuk ke lambung. Di dalam lambung, makanan akan menyimpan makanan dan cairan yang tertelan, mencampur makanan dan cairan pencernaan yang diproduksinya, serta perlahan-lahan mengosongkan isinya ke dalam usus kecil. Hanya zat-zat tertentu yang dapat diserap langsung oleh lambung. Sementara itu, zat gizi dari makanan harus menjalani proses penguraian dahulu. Dinding otot lambung melakukan proses ini dengan mencampur dan mengocok makanan bersama asam dan enzim. Selanjutnya, makanan akan diproses oleh usus halus. Ada beberapa proses yang terjadi di dalam usus halus, di antaranya: pertama, proses penguraian makanan menjadi bentuk yang lebih kecil telah selesai di sini. Kelenjar pada dinding usus mengeluarkan enzim yang memecah pati dan gula. Kedua, pankreas mengeluarkan enzim ke dalam usus kecil yang membantu memecah karbohidrat, lemak, dan protein. Hati menghasilkan empedu yang disimpan di kantong empedu. Empedu akan membantu melarutkan lemak sehingga dapat diserap oleh tubuh. 3. Usus halus menyerap nutrisi dari proses pencernaan. Dinding bagian dalam dari usus kecil ditutupi oleh tonjolan yang disebut villi. Tonjolan-tonjolan ini meningkatkan luas permukaan usus halus secara besar-besaran sehingga penyerapan zat gizi lebih maksimal. Setelah itu, makanan akan masuk ke usus besar. Usus besar akan membuang air dan mineral elektrolit dari ampas makanan yang tidak tercerna, lalu membentuk limbah padat yang dapat dikeluarkan. Bakteri dalam usus besar membantu memecah bahan yang tidak tercerna tersebut. Hingga akhirnya, makanan yang tidak tercerna tadi akan dikeluarkan melalui anus atau rektum. Jadi, sistem pencernaan adalah proses menerima makanan, mengubahnya menjadi energi, dan mengeluarkan sisa proses tersebut. Lebih rincinya, yaitu proses penghancuran makanan yang terjadi dalam mulut hingga lambung. Selanjutnya adalah proses penyerapan sari-sari makanan yang terjadi di dalam usus, hingga akhirnya ampas makanan tersebut keluar melalui anus.